Desi, selamat pagi. Selamat pagi. Kurang kedengeran, selamat pagi semua. Yes. Yes. Bersyukur hari ini di ujung bulan Juli kita masih bisa datang sama Tuhan, mau nyembah sama-sama, muji sama-sama. Dan pagi ini kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau menghormati kehadiran Tuhan pagi ini. Yes. Thank you Tuhan buat setiap hal yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami. Buat setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi ini. Kita siapin hati kita. My family. Yes. Mari datang ke hadiratnya dengan ucapan syukur. Dengan sikap menghormati bahwa cuma Dia satu-satunya yang bisa kita andalkan di hidup kita. Bukan diri kita sendiri, bukan teman kita, bukan suami, istri, orang tua kita. Hanya Yesus satu-satunya. Dia yang besar di dalam hidup kita. Yesus terlebih besar dari apapun juga. Sadari itu, my family. Katakan dengan suaramu, Dia baik. Oh Yesus, kami datang pagi ini. Oh, kami bersyukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Family, katakan Yesus terlebih besar.
Kasih salam dulu kiri kanan ya my family. Katakan Yesus baik. Lord you are good. Come on. Come on just sing it. Lord you are good and your mercy endureth forever. Hey. Lord you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue. From generation to generation we worship you. Tangannya ke atas semuanya. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Come on church. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yes you are, yes you are. So good, so good. Yes you are, yes you are, yes you are. Come on, just sing it out loud. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Come on, church. You are good all the time. All the time, you are good, you are good. All the time, all the time, you are good. One more time, you are good. All the time, yes, all the time, you are good. Come on, musician, you are good. Hey, all the time, you are good. You are good, good. All the time. All the time, you are good, you are good. All the time, you are good. We worship you. Come on, church. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Sing it, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are. Yes, you are good. Yes, he's so good, so good. He's so, so, so good. Yes, because he calls us a friend. He calls us a friend. I am a friend of God. Yes, come on church, clap your hand. Buat Tuhan kita. Come on. 1, 2, 3. I am a friend of God. Yes, I am a friend of God. Sing it out loud.
it out loud. Silakan duduk. Yes. Jadi pagi ini bukan cuma bernyanyi, bukan cuma menyembah, mengeluarkan suara saja, tapi seperti Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi punya hubungan yang erat dengan Tuhan saat kita mengatakan, Yesus kau sungguh baik, really. Dia sungguh-sungguh baik. Lakukan itu juga dalam pelayanan, dalam pekerjaan, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua. Tidak mudah, tapi saat mengalaminya, so wonderful. Saat ini mari kita saat teduh sebentar, kita ambil waktu. Keluarkan ucapan syukurmu sama Tuhan. Yes Tuhan, katakan, Jesus kau sungguh baik Tuhan. Walau kadang kita tidak tahu apa yang harus kita lalui di depan, tapi yang kita tahu, Yesus kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus, ku tinggikan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, namamu indah. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Mari my family kita sama-sama berdiri. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh
mau sembah Kau. Setiap area hidup kami Bapa. Yes. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, ekspresikan rasa cintamu sama Tuhan. Nyanyikan lagu.
Kami menyembah-Mu bukan ketika keadaan kami baik. Tapi kami memanggil nama Tuhan karena Engkaulah Tuhan. Kami memanggil nama Tuhan karena kami mempercayai bahwa Engkau ada dan Engkau sungguh-sungguh ada. So kami memuji menyembah Tuhan. Just as you are, God. Karena Engkau pribadi yang layak terima penyembahan kami. Terima syukur kami. So no matter what circumstance kita hari ini apa, Dia Allah yang tetap duduk di tahtanya. Dan Dia pribadi yang mengasihi saudara. Pagi hari ini buka hati saudara. Izinkan kasih-Nya melumat hati saudara. Izinkan pribadimu berjumpa dengan pribadinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kumpulan keluarga ini Tuhan. Berbicaralah tengah-tengah kami Roh Kudus. Kami rendahkan hati kami. Kami mau belajar dari-Mu Tuhan. Karena kami gak bisa hidup tanpa nasihat-Mu. Kami gak bisa hidup tanpa pimpinan-Mu Tuhan. Pengalaman kami, pengetahuan kami, kepintaran kami gak cukup bahwa kami hidup dalam kelimpahan. Sukacita, damai gak bisa Tuhan. Karena hanya pimpinan dan Roh-Mu sendiri yang memampukan kami bisa merasakan hidup yang sungguhlah kehidupan yang dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan sama-sama dengarkan firman-Mu. Kuasai terus ibadah ini. Cengkram kami dengan Roh-Mu Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Semuanya siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh kita kasih aplaus yang terbaik buat teman-teman Praise and Worship. Wow. Berapa saudara diberkati dengan Praise and Worship pagi hari ini? Hah? Wow, indah ya. Saya udah lama itu dengar lagu yang terakhir tadi apa ya? Yang sebelum yang kau kusembah sebelumnya? Aduh itu, ngerenyuh gitu ya, anyes gitu. Wah, baik pagi hari ini saya bersyukur kembali kalau saya mendapatkan kembali ruang dan kesempatan untuk saya dipercaya untuk saya boleh berbagi di tengah-tengah kita semua. Saya dorong Bapak Ibu untuk Bapak Ibu boleh menyiapkan catatan saudara dan menaruh perhatian yang penuh kepada kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Karena apa yang akan saya sampaikan adalah sesuatu yang saya percaya ini adalah hal yang basic. Dan hal yang sangat praktikal bagi kehidupan orang percaya. Amin. Seperti kita tahu semua bahwa di bulan ini kita masih berbicara terkait Man of Peace. Topik tahunan. Kita punya 3 bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan keluarga besar UCC. Kita ada 3 topik. Yang pertama Man of Peace, Man of Love, and Man of Wisdom. Saya bersyukur bahwa di tahun ini kita boleh diizinkan mengulang-ulang ketiga topik ini. Karena saya percaya kita bisa memahami ketiga topik ini dari berbagai macam sudut pandang. Yang tentunya besar harapan kita semua. Kita dapat semakin mengakar dan tentunya kerinduan kita, kehidupan kita menghasilkan buah, amin. Kita sudah mendengar bahwa yang namanya damai sejahtera, peace of God, itu merupakan sebuah kekuatan yang punya daya hancur yang luar biasa. Roma 16 ayat 20 mengatakan bahwa semoga Allah sumber damai sejahtera segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Crush Satan under our feet. Kata menghancurkan, Kowing telah melepaskannya dengan sangat baik memakai kata asli suntribo. Suntribo artinya menghancurkan sampai lebur. Menggerus tiada henti. So, damai sejahtera is a powerful force. Amen. Kita juga sudah belajar bahwa damai sejahtera itu merupakan sebuah bentuk manifestasi dari kehidupan orang percaya. Merupakan buah roh yang keluar dari kehidupan orang percaya.
Kita belajar bagaimana kita perlu bersikap di dalam hubungan. Kita belajar apa itu mengampuni. Kita belajar bagaimana kita menghadapi konflik. Dan bahkan minggu lalu kalau saudara masih ingat, Ko Oci telah membagikan dengan sangat baik bahwa saudara dan saya telah dipanggil untuk saudara dan saya menjadi apa saudara? To become a peacemakers. Pembuat damai. So itu bentuk manifestasi dari kehidupan orang percaya. Kita juga sudah mendengar bahwa yang namanya damai sejahtera itu merupakan sebuah identitas dan tanggung jawab dalam kehidupan orang percaya. Saudara dan saya ditebus. Saudara dan saya diberikan kemampuan untuk mengalami damai yang sesungguhnya. Saudara dan saya bertemu dengan sang raja damai itu sendiri. Tetapi saya percaya itu bukan hanya untuk kita. Tapi semestinya itu melahirkan sebuah kerinduan untuk kita menceritakan kabar Injil. Betul saudara? So damai sejahtera perlu kita bawa ke bumi ini. Kita perlu bawa ke dunia ini, tempat di mana kita ada. Supaya orang melihat ada sebuah perbedaan yang kontras. Dan kita juga sudah memahami bahwa damai sejahtera itu tidak datang dan pergi dalam kehidupan kita. Damai sejahtera tidak come and go dalam kehidupan kita. Tapi damai sejahtera itu telah ada dan menetap. Firman-Nya kalau bicara terkait damai sejahtera seringkali kita sudah dengar dari tempat ini dilepaskan. Yohanes 14 ayat yang ke-27 katakan begini. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Sesaat sebelum Yesus naik ke sorga. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan bagimu. Jadi damai sejahtera itu ditinggalkan, ada, dan diberikan bagi orang percaya. Seorang hamba Tuhan, almarhum Koan sangat menyukai quotes-quotes dari hamba Tuhan ini. Dari Dwight L. Moody mengatakan begini. A great many people are trying to make peace. But that has already been done. Banyak orang hebat berusaha untuk menciptakan damai. Padahal damai itu telah ada. God has not left it for us to do. Tuhan tidak meninggalkannya untuk kita menciptakannya. All we have to do is to enter into it. Yang kita perlukan adalah masuk ke dalam damai sejahtera itu. So damai sejahtera telah ada. Salah satu kata penting di dalam kekristenan adalah kata telah. Dan damai ini ditinggalkan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan, punya sebuah tujuan yang sangat signifikan. Dikatakan bahwa damai yang kuberikan itu tidak sama dengan yang dunia bisa berikan. Dunia bisa berikan damai yang semu, dunia bisa berikan damai yang sementara, tapi damai yang kuberikan tidak sama. Dunia bisa ciptakan damai yang semu. Dunia bisa perang dan mencari sebuah perdamaian, tapi setelah itu ada perang lagi. Kita bisa pergi berlibur. Kita pergi mencari sebuah keadaan yang seperti peaceful. Tapi sepertinya kita juga bisa tiba-tiba merasakan gak damai lagi. Tapi damai yang Tuhan berikan itu kekal. Dan damai ini diberikan oleh Tuhan punya tujuan. Dikatakan di ayat berikutnya, di perkataan berikutnya, jangan gelisah dan gentar hatimu. Tuhan mengerti, Tuhan memahami selagi kita hidup di bumi ini, sampai akhir kehidupan kita, saudara dan saya akan terus diperhadapkan dengan challenge, dengan tantangannya, akan terus datang ke dalam hidup saudara untuk membentuk saudara, betul? Kecuali suatu hari kita selesai di bumi ini, bagi saudara yang nantinya suatu hari dikubur, kalau dikremasi mungkin gak ada kali ya. Di batu nisan kita ditulis apa? Rest in. Yes. Tapi selagi kita hidup di bumi ini, saudara akan saya terus diperhadapkan dengan tantangan dan challenge. Kalau saudara baca Alkitab baik-baik saudara. Alkitab saudara baik-baik. Saudara akan temukan tokoh-tokoh Alkitab. Sampai akhir kehidupan mereka, mereka terus diperhadapkan dengan challenge dan tantangan. Yesus pun kayu salib. Yesus pun perlu
Ada momen dia merasa takut sekali karena kehilangan kemanunggalannya bersama dengan Tuhan. Betul saudara? Paulus sampai akhir hidupnya, nasihat terakhirnya dilepaskan bukan dalam keadaan baik. Tapi dalam keadaan yang menurut kacamata manusia tidak baik, di penjara. Selagi kita hidup, Tuhan memahami kita perlu yang namanya damai sejahtera. Dan saya suka terjemahan EMP katakan begini. Damai, peace, I live with you, my perfect peace. Nah ini yang bedakan dengan damai yang dunia mungkin bisa create. Not as the world gives, do I give to you. Do not let your heart be troubled and let not be afraid. Dan biarkan my perfect peace calm you in every circumstance and give you courage and strength for every challenge. Tapi pertanyaannya, kalau damai itu tidak pernah pergi dalam kehidupan kita, tidak come and go dalam kehidupan kita. Tapi kenapa seringkali kita sebagai orang percaya masih suka jumpai orang percaya lainnya? Atau bahkan mungkin ketika message ini dilepaskan, banyak di antara saudara yang mungkin saat ini masih dikuasai oleh ketakutan, kegelisahan, kegundahan, kegentaran. Seolah-olah sepertinya ada kekacau balauan di dalam hati. Tidak ada lagi keteraturan di dalam batin saudara. Kata iron, kata damai sejahtera. Dalam bahasa yang lain dikatakan pakai kata iron. Kalau saya simpulkan adalah keteraturan di dalam batin saudara. Dalam terjemahan yang lain kata shalom. Artinya saudara sejahtera, saudara tentram di dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Semua tertata rapi. Tapi kalau hari ini ada di antara saudara yang mungkin sepertinya terlihat seperti kacau balau di dalam pikiran saudara, di dalam hati saudara. Kenapa? Sepertinya orang percaya dikuasai dengan mudah ketakutan, kekhawatiran, kegundahan, kegelisahan, kekhawatiran, keraguan dan hal sebagainya. Seolah-olah damai itu tidak ada. Seolah-olah tidak ada kekuatan untuk menertibkan batin kita. Karena seringkali kita sebagai orang percaya, kita lupa. Ada seorang hamba Tuhan, saya sering ceritakan hamba Tuhan ini. Dia pernah memimpin jemaat dengan puluhan ribu jemaat. Gereja dengan puluhan ribu jemaat. Dia memimpin ratusan leaders. Dia mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu adalah pelupa. Karena seringkali kita sebagai orang percaya, kita lupa bahwa kita sesungguhnya telah memiliki damai sejahtera. Oleh karena itu saudara dan saya perlu senantiasa secara constantly kita perlu membawa diri kita ada di dalam sebuah realita dan kesadarannya secara terus menerus. Menyadarkan diri kita bahwa damai sejahtera itu telah ada. Oleh karena itu judul khotbah saya pagi hari ini adalah kekristenan adalah peperangan kesadaran. Kemarin saya dengan istri berkesempatan untuk nonton film 3 jam Oppenheimer tentang Perang Dunia Kedua. Bagaimana seseorang menciptakan bom atom dalam suasana yang begitu intens, suasana berkejar-kejaran dengan waktu. Di dalam peperangan kita perlu punya yang namanya awareness. Sama-sama katakan awareness. Kita perlu yang punya kewaspadaan. Karena kalau kita enggak aware, mudah bagi musuh mengalahkan kita. Betul? Firman Tuhan mengatakan bahwa iblis mencoba mendakwa saudara siang dan malam. Iblis berkeliling mencari waktu yang tepat untuk menyantap saudara. Firman Tuhan katakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Betul saudara? So di dalam yang namanya peperangan, kita perlu yang namanya awareness. Kita perlu waspada. Waspada dari apa? Kerajaan si jahat, saya percaya dia telah dikalahkan. Tapi sampai hari ini, dia masih bekerja. Mereka akan berusaha memakai dunia
untuk menyeret kita dengan berbagai macam cara, dengan menggunakan begitu banyak informasi, pemahaman, pemikiran, yang bukan berasal dari Kristus. Karena problem kita hari-hari ini bukanlah kita kekurangan informasi, saudara. Tapi kita kelebihan informasi. Yang semua itu hanya kita bisa akses dari apa, saudara? Dari tangan kita. Berita, entertainment, sosial media, YouTube, yang akan terus distract kehidupan kita, perhatian kita, melancarkan terus berbagai macam serangan, yang juga bahkan dapat terbungkus sangat indah dalam bentuk sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab pekerjaan kah? Tanggung jawab, bahkan tanggung jawab keluarga, tanggung jawab semua hal yang ada di bumi ini. Nah, kalau kita nggak aware, kalau kita nggak waspada, maka kerajaan sidang dapat memakai semuanya itu untuk menjatuhkan saudara. Kalau kita hanya fokus pada hal-hal yang earthly, yang ada di bumi ini, yang kita tahu sifatnya itu semua sementara, saudara. There is nothing permanent in this world. Tidak ada sesuatu yang permanen di hidup ini. Maka akan sangat mudah bagi kita untuk sepertinya kita seolah-olah tidak merasakan damai itu. Oleh karena itu kita perlu develop yang namanya awareness. Kita perlu meyakini, menyadarkan diri kita sesungguhnya bahwa damai sejahtera itu sesungguhnya telah menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. Katakan amin. Oleh karena itu saudara, untuk menghadapi ini apa yang perlu kita lakukan? Saya berdoa UCC boleh menjadi generasi, boleh menjadi jemaat yang melakukan hal-hal yang sangat prinsipal, yang sangat kuat dalam kehidupan ini. Karena saya mempercayai kita tidak bersolek untuk sekedar ibadah yang bagus, tapi kita bersolek, kita terus dengan bantuan Roh Kudus kita menjadi jemaat yang kuat. Amin. Kalau saudara masih ingat dengan khotbah saya 2 bulan yang lalu, saya berbicara tentang dengan judul khotbah Full Rest, istirahat yang penuh. Di saudara yang rindu untuk mendengarnya, saudara bisa lihat di YouTube @UCC Bandung. Di situ saya bicara betapa pentingnya saudara dan saya punya keintiman dengan Tuhan. Berapa ya saudara merindukan punya keintiman dengan Tuhan? Lambaikan tanganmu. Itu fundamental. Itu landasan. Itu dasar. Saya berbicara betapa pentingnya saudara punya waktu yang teduh bersama dengan Tuhan. Lewat momen saat teduh. Lewat momen kita diam. Kita resting. Kita menikmati mungkin hanya aliran air mata kita yang mengalir. Mungkin gak ada satu patah kata yang kita bisa ucapkan sama Tuhan. Dan waktu kita sungguh-sungguh membangun sebuah kesadaran bahwa Tuhan hadir. You need that. Karena dalam hidup ini yang paling pertama kita perlu latih adalah disiplin. Untuk selalu hidup di dalam sebuah kesadaran bahwa Tuhan hadir. Saat ini, at the moment, and in every moment of life. Tuhan ada di masa lalu, Tuhan ada di masa depan. Tapi the most important things yang saudara perlu bangun adalah Tuhan hadir di saat ini, detik ini bersama saudara. Dari tadi saya terberkati dengan praise and worship, dengan Ferry Johari, Ferry Otong. Itu karena Tuhan gak pernah ninggalin kita. Tetapi kita juga perlu membangun pengenalan kita kepadanya lewat sebuah hal yang sangat basic, yang kalau saya sebutkan akan saya sebutkan ini, saudara dan saya meyakini dan mempercayai bahwa hal itu adalah hal yang sangat penting. Tapi tragisnya, tapi unfortunately, gak banyak orang Kristen, gak banyak orang percaya menganggap, menaruh hal ini menjadi hal yang prioritas dalam kehidupan. Yaitu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Gak cukup saudara hanya dengar firman Tuhan ketika saudara datang duduk hari Minggu, dengar firman di tempat ini.
Nggak cukup saudara dengar firman Tuhan dari Reels dan TikTok dan Instagram saudara. Karena sekarang banyak sekali influencer Kristen yang membagikan firman lewat potongan. Dan kita pikir kalau kita baca itu cukup. Mohon maaf saya harus katakan. Nggak cukup saudara kejar dari YouTube. Nggak cukup saudara hanya ngobrol dengan bapak rohani saudara. Nggak cukup saudara hanya datang komsel dan dengar firman. Karena kita perlu ambil Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita. Kita baca dan kita renungkan. It is so important. Karena Wahyu 12 ayat 10 katakan begini. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan kita oleh kekuasaan yang diurapai karena telah dilemparkannya di bawah pendakwa saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Iblis akan terus mendakwa saudara siang dan malam. And what the Bible said about this? Bukanlah firman siang dan malam. Waktu saudara bekerja, saudara, banyak waktu-waktu saya habiskan di atas motor. Saya ini motoris, saudara. Tiap hari pakai motor. Apa yang saya lakukan selama saya di motor? Kalau saya nggak telepon orang, saya banyak berpikir tentang firman Tuhan. Oleh karena itu penting sekali, oleh karena itu firman Tuhan katakan begini, Kolose 3 ayat yang ke-1 sampai ke-2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, berapa sih saudara percaya sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus? Cari perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dalam terjemahan Amplified Bible, set your mind and keep focus habitually on the things above, the heavenly things. Not on things that are on the earth which have only temporal value. Kalau kita hanya menaruh pikiran kita fokus hanya pada tanggung jawab kita pribadi, keseharian kita, ya keluarga, ya anak, ya pekerjaan, ya pelayanan. Bahkan kita mulai menjejali pikiran-pikiran kita dengan tadi yang saya sebutkan, berita, entertainment, Netflix, you name it, Disney Hotstar, View. Apalagi yang semakin waktu semakin lama akan semakin terus berkembang. Saya baru ngobrol sama Oden. Gila ya, hari ini bukan lagi e-commerce, ada s-commerce, social commerce. Saya nggak tahu nanti apalagi ada commerce. Yang waktu saudara luangkan, waktu saudara, ya saudara apa? Kita scrolling, demi scrolling, demi scrolling, demi scrolling. Katanya kemarin ada sebuah memes, melihat bukan berarti harus memiliki katanya ya. Kalau saudara lihat Shopee, ya lihat Shopee terus. Katanya melihat bukan berarti harus memiliki. It's our choice. Kita perlu memikirkan, firman Tuhan katakan, kita perlu memikirkan hal yang di atas. Kita perlu secara constantly membuka Alkitab kita, membaca Alkitab kita. Ya saya nggak bilang saudara perlu membaca lewat buku Alkitab gitu ya, maksudnya fisik. Sekarang ada tab. Saya punya aplikasi namanya Holy Bible. Setiap hari ngeluarin ayat. Setiap hari saya punya habit untuk selalu buka ayat itu saya baca. Kita perlu mengenal kebenaran saudara. Karena kebenaran itu bukan sekedar sesuatu kata-kata. Tapi kebenaran itu merupakan suatu pribadi. Yang saudara perlu kenali. Dan untuk mengenali pribadi, saudara perlu durasi waktu. Saudara perlu yang namanya consistently. Saudara perlu yang punya namanya habit. Saya tidak mengenal istri saya hanya lewat hubungan intim saudara. For 15 years I've been married. Saya semakin mengenal dia lewat komunikasi, lewat konflik, lewat mengamati, lewat trial error. Di sini yang menikah lebih dari 10 tahun pasti memahami. Dan semakin hari, kita harus tahu gaya tidurnya. Mungkin kalau yang cewek jarang kali ya. Tapi kalau yang cowok kan sering mendengkur ya. Kalau mendengkur,
ngorok gitu. Gaya ngoroknya. Kebiasaan-kebiasaan kecilnya. Yang itu semua gak bisa saudara hanya dapatkan. Saudara punya hubungan intim. Tapi saudara perlu mengenal Kristus. Kalau saudara sungguh-sungguh punya hubungan yang intim dengan Tuhan, semestinya ada sebuah kerinduan yang kuat untuk saudara mengenal Yesus lewat perkataan. Amin. Karena apa? Kita perlu fokus pada hal-hal yang di atas. Jangan kita hanya fokus pada hal-hal yang earthly. Saya ngerti, saudara dan saya hidup di bumi ini. Every day kita melihat yang ada di bumi ini. Tapi itu selalu menjadi pilihan kita. Apakah kita mau fokuskan pada hal yang kita lihat, atau hal-hal yang kita percayai lewat firman Tuhan. Karena saudara dan saya engage in a constant and literal battle for the well-being of our mind. Mungkin ada di antara saudara hari ini khawatir, ragu, bingung, marah, and feelings of condemnation. Yang kalau kita nggak aware, kita nggak counter hal itu semua akan meruntuhkan kita. Lawan daripada kegalauan, ketakutan, tantangan, kekhawatiran adalah fakta kebenaran. Dan Alkitab adalah fakta yang absolut. Yesaya 32 ayat 17 katakan begini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. So, untuk saudara mengalami damai sejahtera, saudara perlu apa? Mengalami kebenaran. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Oleh karena itu untuk kita bisa menghadapi tantangan dan challenge yang setiap hari terus bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Gak usah gini, pulang dari sini juga kita akan menghadapi challenge bersama-sama, betul? Lalu lintasnya begitu macet. Hari ini saya bersyukur kalau saudara masih setia untuk datang ke tempat ini. Sementara di luar sana masih kita dihadapkan dengan jalanan yang cukup macet karena ada sebuah maraton. Kita perlu memastikan kita hidup di dalam kesadaran akan kebenaran. So, saya pertanyaannya bagaimana kita bisa hidup dalam kesadaran akan kebenaran kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Apakah serta-merta ketika kita diselamatkan, tiba-tiba at the same time kita mengerti seluruh isi Alkitab? So, waktu Roh Kudus gerakan, ada sebuah kerinduan yang membara di hati saudara. Beri diri saudara untuk taat. Take your Bible. Open it. Karena apa yang saudara toleransi itu akan terus mendominasi kehidupan saudara. Kalau saudara digerakkan untuk baca firman dan saudara buka Netflix, dan itu terjadi secara habitually terus menerus, itu akan mendominasi kehidupan saudara. Kita nggak cukup saudara lawan kehidupan ini gitu ya, kira-kira melewati setiap challenge dan tantangan itu hanya lewat positive thinking, lewat world wisdom, lewat quotes-quotes orang-orang dunia. Nggak cukup. Karena kita perlu damai sejahtera Tuhan itu memerintah. Kalau kita mengizinkan damai sejahtera Tuhan itu memerintah dalam kehidupan kita, kita perlu membiarkan pikiran kita diatur oleh kekuatan damai sejahtera. Karena waktu kita bergantung pada firman, kita sedang ngasih space untuk kita diperintah oleh kekuatan damai sejahtera. Kolose 3 ayat yang ke-15 dikatakan gini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan di terjemahan Amplified Classic dikatakan ini, and let the peace, the soul harmony which comes from Christ rule, act as empire continually in your heart. Dalam kurung, deciding and settling with finality all questions that arise in your minds in that peaceful state. So kalau kita memberi diri kita untuk diperintah oleh kebenaran, maka kita sedang memberi space untuk pikiran kita diatur oleh damai sejahtera. Yesaya 48:18 gini, if you only have paid attention to my commandments, then your well-being would have been like a river and your righteousness like the waves of the sea.
Sekiranya kalau engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. So kalau saudara mau punya damai sejahtera yang tidak pernah kering, damai yang sejahtera tidak pernah come and go, damai sejahtera yang menetap dalam hidup saudara, saudara penting untuk saudara apa? Baca sama-sama. Yesaya 48 gak ada ya? Memperhatikan perintah-perintahku. Because if we not pay attention, we might have to pay something else. Saya sudah menemukan dan begitu banyak orang yang cerita dengan saya. Bagaimana orang itu mengandalkan, menaruh perhatiannya kepada pengalamannya, kepada pengetahuannya, kepada omongan orang, kepada berita yang dia baca untuk mengambil sebuah keputusan dalam kehidupannya yang singkat cerita, yang saya tahu, berakhir kurang baik. So put attention to God's words. Ini bukan buat gereja, tapi buat saudara. Ada dua kisah sebelum saya akhiri khotbah saya. Ada dua contoh yang saya mau sampaikan pada saudara. Bagaimana kisah ini memberitahu kepada kita bahwa penting sekali untuk firman Tuhan itu menguasai kita. Kalau saudara masih ingat bahwa Yesus dicobai oleh si jahat di padang gurun. Nanti kalau kita punya kesempatan di tahun depan atau di tahun-tahun berikutnya, kita rindu untuk kita pergi ke Israel bersama-sama. Kita bisa melihat sebuah tempat yang dipercaya. Katanya di situ tempat Yesus dicobai di padang gurun. Saya waktu itu dengan Kak Oci, dengan Chandra, sempat lihat. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam lamanya. 40 malam. Akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, it is written. Ada tertulis. Saya coba saya baca ayat ini. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya pikir mudah sekali Yesus gak usah ngomong juga. Yesus hanya menarik nafas, iblis bisa pergi. Saya pikir Yesus juga punya alasan sebenarnya kalau Yesus mau termakan dengan kebohongan daripada si jahat. Dikala itu Yesus lapar. Dan apa yang dikatakan iblis benar, kok lu lapar makan dong. Tapi dipertanyakan, kalau engkau anak Allah, sebuah kebohongan yang dilemparkan. Kalau hari ini saudara, mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami sebuah dakwaan daripada jahat. Yang sepertinya seolah-olah itu fakta yang kita lihat. Kalau hari ini ada orang ngomong kamu gak berharga. Lo betul keadaan faktamu seperti memposisikanmu seperti engkau diinjak-injak. Kalau hari ini bisnismu sedang karut-marut, seperti engkau gak punya masa depan. Faktanya begitu. Kalau kau jatuh dan kau sepertinya gak punya kekuatan untuk bangkit lagi. Seperti lagu itu kan. Ku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Itu faktanya. Engkau jatuh sangat dalam. Faktanya Yesus lapar. Dan ada kebohongan yang setan lemparkan. Yesus tidak melakukannya dengan tengkingan yang gitu. Tapi yang Yesus lakukan, Yesus memperhadapkan kebohongan si jahat kepada fakta kebenaran. Ada tertulis. Semenjak kecil, Yesus mengenali kitab-kitab. Kita tahu kisahnya Yesus pergi dari rombongan ibunya. Ditemukan hilang. Ini yang pasti punya anak pernah hilang, pasti ngalamin. I feel you. Saya punya 3 anak laki-laki saudara. 2 diantaranya pernah hilang. Di 2-3. Stres saudara. Serius. Wah pikiran udah karut-marut gak tahu mana. Suatu kali lagi temuin Warren lagi duduk. Tenang aja. Papanya khawatir dia tenang. Nah itu yang dialami orang tua ada Yesus. Dicari. Tiba-tiba ditemukan Yesus sedang duduk mendengarkan alim ulama mengajar. Dan dikatakan di perikop itu, he's growing in stature.
Dia bertumbuh di dalam posisi rohani. Ada sebuah proses yang dilewati oleh Yesus. Dan waktu Yesus dicobai, Yesus bilang, it is written. Ada tertulis for 3 kali. Iblis bilang, kalau kamu begini, kamu begini, kamu begini. Yesus lakukan apa? Ada tertulis. Ada terus. Dan kalau saudara baca baik-baik Alkitab saudara. Di perjanjian baru banyak. Ada tertulis, ada tertulis. Yesus sering sekali memakai kata ada tertulis. So, waktu ada kebohongan, ada serangan, ada intimidasi. Waktu saudara menerima sebuah bentuk informasi yang iblis tunggangi. Apakah itu tentang bisnis, apakah itu tentang apapun. Kalau saudara nggak awareness, saudara nggak mengembalikannya pada Bible, maka mudah bagi saudara untuk terdistract. Dan mudah bagi saudara, sepertinya seolah-olah kehilangan yang namanya damai. Ini berita lagi nggak baik. Kita harus mulai sama nama-nama, apa itu namanya? Namanya yang mulai, kencangkan ikat pinggang. Saya nggak tahu kenapa disebutnya kencangkan ikat pinggang tuh. Itu bahasa ekonomi kali, Cincin ya. Iya kan? Apa hubungannya coba ya kencangkan ikat pinggang sama ngirit gitu kan? Hah? Oh supaya jangan makan terus. Nanti coba Ci ya kali-kali. Tapi kalau kita hanya termakan pada itu, sekalipun itu faktanya, saudara nggak lagi lihat Alkitab saudara, maka sulit bagi saudara untuk rasa damai dan apa yang terjadi, saudara akan mengambil keputusan-keputusan salah dalam hidup saudara. Waktu lihat, wah ini gini, lihat orang lain, wah di sana buka bisnis yang ini, wah ini gimana kayaknya, saya ikutanlah bisnis ini, dan kita nggak tahu waktu dia ngambil keputusan di bisnis tersebut, nyemplunglah, jatuhlah. Lihat orang lain cepat maju, aing kumahanya. Siapa ketawa itu? Oh ya. Wah, mulai ikut-ikutan. Keputusan saudara base bukan lagi karena kepercayaan kepada Tuhan, tapi saya mau kasih tau gini, keputusan saudara base ketidakpercayaan saudara sama Tuhan. Saya ngobrol sama kawan saya, dia pernah punya satu mimpi dan cita-cita. Suatu kali ada peristiwa yang menghambat dia untuk dia mencapai cita-cita itu. Sempat mengalami proses yang hebat dalam kehidupannya. Dan saya bilang begini, kalau kau stop bermimpi, kau stop mempercayai Tuhan masih duduk di tahta. Lalu kawan saya bilang begini, benar memang pantas mana jadi pastor memang. So, fakta Alkitab itu adalah fakta, amen. So waktu saudara gagal, waktu saudara sepertinya gak punya kekuatan, saudara hari ini jatuh dalam dosa, iblis bilang, tuh kan, mana bisa. Firman Tuhan katakan, 7 kali orang benar jatuh, dia bangkit lagi. Terus saudara rasa saudara gak punya masa depan, saudara seperti masa depan gelap. Masa depan kita sungguh ada, harapan kita gak pernah hilang. Kalau saudara sepertinya menjadi orang yang gak bertanggung jawab, firman Tuhan katakan, engkau adalah kepala tempat engkau mengambil tanggung jawab. Engkau bertanggung jawab. Waktu engkau katakan bahwa engkau gak berharga, firman Tuhan katakan, engkau seperti biji mata Tuhan. Waktu engkau merasa takut, firman Tuhan, ini aku, jangan takut. Waktu engkau rasa seperti Tuhan gak ada di dekatmu, faktanya engkau di kamar sendirian nangis gak ada yang tahu. Lalu bilang ke setan, mana ada yang nobody care about you. Mana bapak rohanimu gak telepon kamu. Mana teman-teman rohani kamu. Tapi what the Bible said, bahwa aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. So kalau saudara dikuasai, gak put our minds to the things above, maka sangat mudah iblis memakainya untuk menjatuhkan saudara. 40 tahun saya hidup. Di perenungan saya setahun ini, saya banyak mengambil keputusan dalam hidup saya. Tapi saya mau katakan begini, kalau bukan karena firman Tuhan, saya mungkin udah gak ada tempat ini dan seperti ini. Tapi berkali-kali firman Tuhan terus mengkalibrasi kehidupan saya. Membawa saya kembali ke tracknya. Kembali ke tracknya. Kembali ke tracknya. Waktu saya berselisih sama orang, saya punya ribuan alasan untuk saya tidak mentaati firman Tuhan.
Tapi saya mengambil keputusan untuk saya mempercayai firman Tuhan. Dan memahami firman Tuhan. Dan menerimanya dalam hati saya. Dan waktu firman itu mulai menguasai hati saya. Itu memberikan sebuah efek damai yang memampukan saya melakukannya dengan kekuatan. Sudah katakan bahwa Paulus menuliskan nasihat terakhir ketika dia di penjara. Bukan dalam keadaan dia di situasi yang menyenangkan. Situasi yang everything's going fine. Seringkali kita berpikir bahwa kita sepertinya perlu mengeluarkan karya-karya yang indah ketika kehidupan kita baik-baik saja. Tapi saya mau kasih tahu begini. Banyak karya-karya indah itu dilahirkan dari permukaan kehidupan. Saya terberkati dengan Ciliani. Ciliani, ibu PW kita. Kemarin share di klub Gucci. Dan di sini ibu-ibu yang menangis. Jangan ngaku saudara. Banyak ibu-ibu menangis. Dan terakhir dia mengeluarkan sebuah statement ini. Saya pikir gereja yang perlu saya. Ternyata salah loh. Saya yang perlu gereja. Wow, saya pikir itu sebuah statement yang sangat kuat. Yang lahir dari permukaan yang wah itu. Itu gak mungkin lahir dari keadaan baik. Saya lihat hidup ceritanya. Kalau hari ini bernyanyi dengan sangat kuat. Kayak bukan Liani gitu ya. Masih Sevilla kali ya Ci. Saudara yang gak tahu Sevilla apa? Sevilla. Saya gak tahu singkatannya. Paulus menulis surat yang sangat indah. Dia bilang ini, bersukacitalah. Hai bersukacitalah. Kita ngomong ke teman kita, wah bersukacitalah. Bersukacitalah. Untung Pak, boleh dibantu Den, Filipi 4. Sekali lagi bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan hendaknya kamu khawatir. Ada kaitan loh. Ternyata kalau kita khawatir sulit bagi kita bersukacita. Betul ya? Hendaklah jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Akan memeliharamu. Hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sewaktu saudara mulai khawatir, firman Tuhan ngomong, jangan khawatir. Tapi datang sama Tuhan berdoa. Lalu Paulus bilang apa? Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran. Yang mestinya sulit bagi kita untuk masuk akal. Karena seringkali mudah bagi kita untuk rasa baik saja. Rasa mudah bagi kita untuk damai. Kalau apa segala sesuatunya masuk akal, betul? Kalau besok saudara diperhadapkan dengan tagihan yang harus saudara bayar. Dan uangnya belum masuk ke rekening saudara. Bagaimana saudara bisa rasa damai? Yang pernah mengalaminya katakan amin dalam hati. Oh ya pede ini, amin gitu. Tapi kalau semuanya masuk akal, datanya ada, faktanya, uangnya sudah masuk di rekening saudara, gampang gak buat damai? So what's the difference kita dengan dunia? Waktu saudara datang sama Tuhan, bersimpuh Tuhan, tolong Tuhan. Damai sejahtera mulai menguasai. Tapi saya bersyukur ayat ini gak berhenti sampai sini. Lalu bilang gini Paulus. Jadi akhirnya saudara. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Saya suka ayat ini dimulai dengan kata semua yang benar. Karena saya percaya all things true reflect Christ. Semua yang benar akan merefleksikan Kristus. Bedakan saudara berpikir positif dengan merenungkan firman. Cukuplah saya harus baca buku dari motivator ini. Dari ahli perang. Apa zaman dulu ada Sun Tzu apa itu? Hah? Hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam pemahaman. Yang kalau saudara nggak hati-hati, saudara akan terpeleset dan saudara akan terjebak dalam berbagai macam pikiran-pikiran. Nggak cukup mental state yang baik, nggak cukup positive thinking, nggak cukup saudara world wisdom, nggak cukup hari ini saudara ada dalam kondisi eudaimonia. Memastikan seperti semuanya baik. Kak Cincing paling pintar hal ini. Saya bersyukur ada Komsel namanya Filosofia. Wah keren namanya Filosofia. Di sini ada Bapak Niko dan Bapak Powell. Membahas tentang stoikism. Hati-hati saudara. Hati-hati. Apalagi kalau saudara mengakses semua dari genggaman tangan saudara.
Tapi dikatakan begini, semua yang benar. Karena yang positif itu belum tentu biblical, saudara. Tapi segala sesuatu yang dari mulut Tuhan sudah pasti baik untuk saudara. Karena firman Tuhan punya tujuan mengajar, mendidik di dalam kebenaran, memberitahukan sesuatu yang salah. Sewaktu saudara baca firman Tuhan, saudara berlayak ke saudara bercermin. Dan dikatakan firman Tuhan itu punya kuasa seperti pedang yang memisahkan. Betul saudara? Saudara boleh browse Alkitab saudara. Dan saudara akan temukan how powerful the word of God. Vin, yang lu bagiin basic. Memang basic saudara. Tapi baik mengakar dalam hal yang basic. Bruce Lee kan pernah ngomong, saya gak takut dengan orang yang punya 1000 jurus. Tapi saya takut dengan orang yang punya 1 jurus tapi melatihnya 1000 kali. Makanya Bruce Lee punya pukulan yang sangat terkenal, pukulan 1 cm, 2 cm. Pokoknya dari jarak dekat dia bisa dung gitu, orang hilang gitu, ngacleng. So it's a basic things. Karena what we put into our mind, sekali lagi what we put into our mind, sesuatu yang saudara terus masukkan ke dalam pikiran saudara, will determine what we get out. We is what we eat. Kalau kata firman Tuhan Roma bilang, berubahlah oleh pembaruan akal budi. Daily, constantly. Semakin lama semakin murni. Saya akan tutup dengan sebuah testimoni. Saya selalu bilang dengan anak-anak rohani saya, ada Ferry, ada Mike. Kalau kamu curhat kepada orang, dan orang itu nggak mengutip firman Tuhan, hanya base dari dia punya pengalaman, put your awareness. Saya selalu mengajarkan ke anak rohani saya, kalau berkali-kali dia bilang sama saya, dia curhat, setelah saya memberikan coba pandangan, saya bilang, firman Tuhan katakan begini, firman Tuhan katakan begini, firman Tuhan katakan begini, firman Tuhan katakan begini. Suatu kali ada teman saya bilang, bagaimana menghadapi ya? Saya bilang, firman Tuhan katakan engkau harus tetap menaruh kebaikan. Bagaimana menghadapi orang yang menyebalkan? Taruh kebaikan. Karena itu seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Saya, Mike terakhir curhat mengenai kehidupannya dan saya bilang, Mike, terlepas dari semua yang gue bisa sampaikan, tapi the most important question adalah what the Bible said about your condition. Karena yang penting bukan apa yang dari mulut saya, tapi yang penting adalah apa yang dari mulut Kristus. Suatu kali saya bekerja di industri kaca dan aluminium, saudara. 2010 kali ya, berarti kurang lebih berapa tahun yang lalu ya? 13 tahun yang lalu. Saya di River menerima sebuah pekerjaan tadi sama dengan Otong. Yang saya belum pernah lakukan, saya jujur, saya belum pernah melakukan. Karena saya kalau ketemu orang dan saya belum pernah lakukan, selalu bilang, jujur saya belum pernah ngelakuin sih, tapi bisa gitu ya. Hari ini pun saya diperhadapkan seperti itu. Saya bilang saya jujur saya belum bisa, saya belum pernah. Lalu waktu saya ditawarkan dengan sejumlah yang dikala itu nominalnya cukup besar bagi saya. Seperti Otong katakan, bingung, ini terima gak ya? Ini terima gak? Dan di malam itu kenapa kejadiannya merema? Karena saya masih ingat kejadiannya. Saya minta istri saya memanggilkan tukang pijit ke rumah. Sebuah brand tertentu berwarna ungu-ungu biasanya ya ke rumah. Dan datanglah tukang pijit ini dan saya ingat di depan TV sediakan matras oleh istri saya dan saya dipijit. Dan saya bertanya di dalam batin saya, Tuhan apa yang harus saya buat? Saya ingat saya ambil Alkitab saya sebelum saya pijit. Alkitab saya berwarna hitam, bahasa Inggris. Di pinggir sedikit tergigit oleh gigitan guguk kali ya. Ada hancur-hancurnya dikit. Dan saya buka Alkitab saya. Saya tanya dalam batin saya, Tuhan, saya perlu apa Tuhan? Dan Tuhan arahkan untuk saya baca Amsal. Saya mendarat di Amsal 16. Dan di Amsal 16 ayat 3, ayat itu tiba-tiba bicara kuat sekali, pop up sekali. Kala itu mata saya
itu. Dan dia bilang begini, commit your works to God and your plan will be established. Serahkanlah seluruh pekerjaanmu kepada Tuhan maka terlaksana rencanamu. Dikala itu, waktu ayat itu bicara saya coba renungkan. Jadi selama durasi sejam setengah itu saya renungkan ayat itu terus. Besok dan besok dan besok dan besok saya renungkan. Sampai saya ambil keputusan, saya mau komit pekerjaan itu Tuhan. Singkat cerita saya iakan pekerjaan itu dan saya pegang ayat itu. Sebulan setengah berlangsung, saya mengerjakannya di sebuah jalan utama di kota Bandung yang hari ini sedang macet. Di Asia Afrika saudara. Saya mengerjakan sebuah gedung. Dan akhirnya selesailah pekerjaan itu dengan baik. Dan tiba waktu saya mau menagih, kalau otong tadi dibayar saya enggak saudara. Enggak dibayar. Lalu saya kaget. Kan Tuhan saya udah pegang nih. Ternyata ayat itu bukan untuk pekerjaannya. Tapi ayat itu begitu kuat menguasai saya. Kok tapi setiap kali saya memikirkan hal itu ayat itu mendominasi itu pemikiran saya tuh. Dan akhirnya apa yang terjadi ketika saya berjumpa dengan orang itu secara konstan. Secara sering kali ketemu, saya ketemu orang itu sering. Saya bisa punya respon yang tepat untuk orang ini. Saya bisa tepuk punggungnya dan, it's okay, tenang aja. Tenang, relax. Dikala itu nominal cukup besar buat saya. Singkat cerita sebulan setengah berlalu, 2 bulan. 2 bulan lebih gitu ya, saya lupa 2 bulanan. Orang ini telepon ke saya. Vin, mau nanya utang gua tinggal berapa? Saya jumlahkan jumlah nominal. Dan dikala itu belum ada WA, masih BBM. Setengah jam kemudian orang ini telepon, WA, Vin udah ditransfer ya? Saya lihat pesan singkat, transfer berhasil. Jiwa saya bersorak-sorai ya saudara. Bukan karena uangnya masuk. Tapi karena hati saya dikuasai oleh damai Tuhan. Sehingga setiap kali saya berjumpa orang itu, saya bisa merespon dengan tepat. Karena sampai hari ini yang saya tahu, masih ada beberapa orang yang mengalami seperti saya dan belum dibayar. Bukan saya bersorak-sorai atas kesulitan mereka. Tapi saya mau kasih tau gini. Waktu engkau memegang firman Tuhan sungguh-sungguh. Sekalipun orang di sekelilingmu ngomong sia bodoh, sia kieu. Tapi engkau memegang firman Tuhan di hatimu. Maka keputusanmu akan tepat. Kalau kau gak punya tenang, maka sulit engkau untuk mengambil keputusan yang tepat dalam hidup. Minggu lalu saya terberkati dengan Niko. Niko ngalamin challenge. Saya boleh minta musicians tolong, thank you. Niko bilang bahwa waktu kelahiran anak ketiga cukup challenging. I feel you bro, I feel you. Dia anak cewek 3, saya anak cowok 3. Tukeran colek lah ya, colek. Saya pun mengalami turbulence ketika anak ketiga datang. Puji Tuhan 7 years berlalu. Lalu Niko bilang bahwa dia gak hadapin challenge, dia googling. Betul ya Nik? Tapi gak menemukan way out. Sampai firman Tuhan bicara di dalam hidupnya. Betul? Dan seketika firman itu berbicara dalam kehidupannya. Bagaimana Niko mulai dikuasai oleh damai. Dan Cowings menulis quotes yang sangat bagus saudara. Dia bilang gini. Damai sejahtera adalah wadah. Adalah tempat untuk kasih karunia Tuhan ada. Sekali lagi damai sejahtera adalah wadah untuk kasih karunia Tuhan. Pejamkan mata kita. Teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saya pengen dibantu tadi nyanyi lagu Yesus Kemuliaan itu boleh. Sementara pujian dinaikkan. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami. Tapi di momen yang singkat ini saya mau ajak saudara merenungkan kehidupan saudara.
Minta Roh Kudus selidiki hati saudara. Kalau hari ini saudara mungkin dikuasai oleh sesuatu yang sepertinya mendisturb hidup saudara. Dan saudara mulai meletakkan pikiran, pusat fokus saudara bukan pada kebenaran. Dan bertanya kepada kebenaran apa yang kebenaran untuk saya hadapi situasi ini. Pagi hari ini ambil keputusan. Ambil keputusan. Roh Kudus akan selalu ada untuk menolong saudara. Menyingkapkan banyak hal hebat yang saudara baca dari kitab suci. Tapi saudara perlu ambil waktu. Open your Bible. Read. Baca, renungkan. Renungkan. Kalau saudara punya teman komsel, diskusikan. Dapatkan sesuatu, percayai, terima. Dan biarkan itu mulai ruling your mind. Banyak malam-malam saya gak bisa tidur. So many nights saya gak bisa tidur. Tapi saya mau saksikan gini. Setiap kali saya gak bisa tidur. Apakah itu pekerjaan. Firman Tuhan selalu mendominasi. Saya bilang gini. Kesusahan hari ini. Cukup hari ini. Besok bilang Tuhan. I'm tired. Firman-Mu katakan. Hari ini cukup hari ini. I want to sleep. After that. Saya dapat tidur. So apa yang mendominasimu? Apakah firman Tuhan? Atau sekedar pengalaman yang sudah terbangun dari kebudayaan keluargamu? Which side do you want to believe? Which side do you want to trust? Saudara tidak bisa bilang saudara mempercayai Kristus tanpa saudara tidak mempercayai firman-Nya. Saudara tidak bisa saudara bilang mempercayai Kristus tapi saudara masih berpegangan pada hikmat dunia. So many times dalam bisnis saya melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Sekalipun seperti di lingkungan sosial saya berbicara bagaimana cara marketing semua yang bagus, which is gak salah. Tapi saya tidak meletakkan bahwa bisnis saya ini hari ini ada dipercaya oleh Tuhan. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa aku diberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. So pagi hari ini hanya saudara yang tahu dengan Roh Kudus. Saya kalau hari ini Roh Kudus bicara sesuatu dalam hatimu. Jangan keraskan hatimu. Saya undang setiap kita bangkit, beri kita angkat sama-sama pujian ini dengan kesungguhan hati. Tim praise and worship boleh bantu. Amin. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selalu. Kau sungguh
Kami percaya Tuhan, kami akan menjadi generasi yang kuat. Generasi yang punya keintiman dengan Tuhan. Generasi yang dikuasai oleh firman. Firman Tuhan katakan, semua yang benar, semua yang suci, pikirkanlah semuanya itu. Dwell on this thing. Logizomai, to have a reason. Dalam berdoa Tuhan. Bagi saudara yang mau meresponi firman Tuhan ini, taruh tangan kananmu di dada. Bapak hamba berdoa Tuhan. Biarlah sungguh firman Tuhan menjadi alasan kenapa kami mengambil sebuah sikap. Bukan pengetahuan, bukan pemahaman, bukan berita, bukan peluang, bukan apapun Tuhan. Tetapi firman Tuhan boleh menjadi landasan yang utama untuk kami mengambil sebuah sikap. Karena kami percaya ketika kami melakukan itu dalam kehidupan kami, maka firman itu memberikan kami sebuah damai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih semua yang siap meresponi firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan. Sama-sama kita katakan, amin.